Hai para pecinta kisah para dewa. Dalam video kali ini, admin akan membahas mengapa para dewa sangat takut dengan Resi Durwasa. Benarkah para dewa sampai diam-diam melewati daerah pertapaan sang resi? Apa yang menyebabkan demikian? Baiklah, sebelum lanjut, mohon dukungan untuk subscribe channel ini agar admin tambah semangat berbagi kisah para dewa serta kalian tidak ketinggalan kisah unik para dewa. Mari kita lanjutkan. Tatkala diadakan festival warna Holi, Dewa Ganesha dan Kartikeya pergi untuk mengundang semua dewa, termasuk juga 3 dewa utama. Setelah usai, mereka kembali. Saat festival Holi tiba, semua dewa bersiap-siap dengan istri mereka dan duduk di kereta masing-masing. Mereka semua perjalanan menuju Kailas terbang dengan keretanya. Saat mereka terbang dengan bahagia dan canda, tiba-tiba mereka mendekati tempat meditasi Resi Durwasa. Mereka semua menghentikan keretanya. Serempak mereka melihat sang resi meditasi di atas tanah. Dewa Indra berkata bahwa kita tidak bisa lewat sini karena Resi Durwasa adalah pria yang sangat pemarah, dan apabila dia terganggu, bahkan dengan suara kecil pun, ia akan mengutuk kita semua dan melepaskan amarahnya. Dewa Agni berkata bahwa memang tidak ada jalan lain menuju Kailas. Dewa Surya dan Dewa Bayu juga sependapat dengan Dewa Agni. Dewa Indra lalu berkata bahwa kita harus sampai ke Kailas tepat waktu. Jika tidak, maka Mahadewa dan Parwati akan merasa terhina. Dewa Indra lalu bertanya, apa yang harus kita lakukan? Para dewi malah menyarankan pergi melewati meditasi secara perlahan. Dan jika kebetulan sang resi terganggu, maka kita wajib meminta maaf. Dan mungkin saja beliau akan memaklumi karena kita tidak berbuat kesalahan yang fatal. Namun Dewa Indra meragukan hal itu karena tak ada yang bisa lolos dari kemarahan sang resi. Bahkan para rencang Mahadewa juga pernah kena kutukannya. Semua dewi kaget. Dan Dewa Bayu juga menambahkan, bahkan Mahadewa pun dikutuk oleh Resi Durwasa. Sang dewi bertanya bagaimana bisa dewa tertinggi bisa dikutuk oleh seorang resi. Disinilah Dewa Indra menjelaskan kisah kutukan yang dialami Mahadewa. Gara-gara Resi Durwasa marah diperlakukan tidak hormat. Saat Resi ingin menghadiri pernikahan Mahadewa dan Parwati, para penari yang merupakan rencang Mahadewa mendorong Resi dengan tidak sengaja. Resi mengutuk Mahadewa karena menganggap Mahadewa membiarkan perlakuan tak hormat yang dialami sang Resi. Resi kala itu mengutuk Mahadewa tak akan bisa menikahi Parwati, sehingga pada akhirnya Mahadewa menikahi Parwati dalam bentuk Divya atau Manoharanya. Jadi begitulah Dewa Indra bercerita bahwa sang resi bisa marah kapan saja. Akhirnya Dewa Surya punya ide untuk turun dari keretanya dan berjalan sangat hati-hati melewati meditasi Resi Durwasa. Semua kala itu setuju dan mereka turun dari kereta lalu berjalan hati-hati tanpa suara. Tangan Resi bergetar karena mendengar suara berisik. Dewa Indra lalu bilang, berhenti dan jangan berisik agar Resi tidak bangun. Sesaat terlihat sang Resi kusuk meditasi sehingga para dewa-dewi melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba Resi membuka mata dan berkata, hentikan semua. Semua ketakutan dan langkah terhenti. Resi bangkit dan melihat mereka semua terhenti saling bergandengan tangan. Dewi Saci berkata,
"Wahai sang resi, kami tidak bermaksud mengganggumu. Tolong jangan kutuk kami." Dewa Surya juga berkata, "Ya resi, kami semua mau ke Kailas karena ada festival warna holi yang diundang Ganesha atas perintah Mahadewa. Jika kami lewat dengan kereta, tentu akan mengganggumu, dan kami lebih memilih berjalan secara perlahan." Akhirnya, sang resi tersenyum sambil mengizinkan mereka menghadiri festival warna holi. Dewa-dewi senang dan berangkat ke Kailas, sementara Resi Durwasa melanjutkan meditasinya. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran.